Ali Ji Young dan kakek Ilnam telah kalah dan meninggal di permainan keempat, sedangkan Junho masih menjadi buronan. Karena para tamu VIP akan datang, frontman pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap penyusup alias Junho. Sekembalinya para pemenang ke base camp, ternyata Miryong masih hidup dan lagi santai ngongkang-ngongkang kaki. Karena nggak dapat pasangan, panitia mengembalikan Miryong begitu saja ke base camp dan tidak perlu mengikuti permainan. Sekarang jumlah pemain tersisa 17 orang dengan total imbalan 43,9 miliar won. 그러더니 곱게 숙소로 데려다 주더라. Di kantornya, frontman mengabarkan ke orang misterius melalui telepon kalau mereka sudah siap dan menunggu kedatangan para VIP. Frontman menyadari ada penyusup di dalam sana karena posisi gagang telepon yang berubah nggak seperti biasanya. Frontman tahu penyusup adalah seorang polisi dari jenis peluru yang ditemukannya. Dicarilah Junho ke setiap ruangan-ruangan di sana sampai ke ruang berkas. Untungnya panitia menelpon jika ada mayat ditemukan di pantai utara. Frontman pun langsung pergi dari sana dan Junho masih terselamatkan. VIP들이 도착해 줍니다. Sebyok dan Gi-hun masih terpukul atas kematian Ji-young dan Il-nam. Sang-woo mengatakan jika mereka nggak perlu sesedih itu karena masih ada yang jauh lebih miris, yaitu bapak-bapak nomor 69 yang sudah membunuh istrinya sendiri. Saking depresinya, si bapak minta semua pemain voting lagi agar permainan ini berakhir karena di sini mereka harus membunuh orang terdekat hanya demi memperebutkan uang. Sang-woo pun makin jengkel mendengarnya karena kalau berhenti istrinya juga nggak bakalan hidup lagi. Hadiah uang itu adalah bentuk pengorbanan semua orang di sini termasuk istrinya, kata Sang-woo. Kalau mereka berhenti, yang ada malah makin merasa bersalah dan mereka akan tetap miskin. Karena perkataan Sang-woo ada benernya dan mereka sudah sampai sejauh ini, jelas nggak ada satupun yang setuju untuk berhenti. 당신들이 이 안에서 제일 친했던 사람들을 죽였잖아. 당신들이 사람이야. 나가서 다시 밑바닥에서 별 같은 인생까지, 지뢰 같은 죄책감까지 안고 살자고? 당신들 정말 그렇게 살 자신 있어? Para VIP pun akhirnya datang dan disambut oleh frontman. Dia menjelaskan kalau tuan rumah belum bisa muncul karena ada masalah pribadi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa nonton pertunjukannya, kata para VIP. Ketika mereka masuk, terlihat Junho yang lagi sembunyi di dekat sana. Shall we? Ternyata para peserta dijadikan taruhan dong lur, dibuat mainan sama sultan-sultan gak ada akhlak. Salah seorang VIP bernama John tiba-tiba berteriak, "Tidak, jangan lakukan itu." Ternyata si bapak nomor 69 lagi siap-siap bunuh diri. Padahal dia sudah bertaruh $1 juta jagoin nomor 69. Sementara itu Junho nodong seorang pelayan VIP dan ganti penyamarannya lagi. 교대 시간이야. Keesokan paginya, terlihat panitia yang membawa peti mati karena ternyata Bapak 69 sudah gantung diri. Lalu permainan kelima pun akan dimulai dan kali ini para VIP akan menontonnya secara langsung dari ruangan super mewahnya. Sedangkan Junho di balik penyamarannya dia masih terus melayani sambil merekam keadaan di sana. Sebelum permainan dimulai, pemain harus memilih manekin yang sudah diberi nomor dari 1 sampai 16. Secara insting lur, 8 orang langsung mengambil nomor-nomor tengah dan tersisa 8 nomor lagi. Karena 8 orang yang lain bingung harus memilih nomor depan atau belakang, panitia pun memberikan petunjuk jika nomor tersebut adalah urutan dalam memulai permainan. Seperti pengalaman di game-game sebelumnya, Gi-hun berpikiran jika nomor-nomor awal pasti lebih menguntungkan karena permainan ini pasti ada batasan waktu. Mau ngambil seret mikir lagi ya kan, kalau nomor akhir kan enak bisa mengamati orang lain dulu dan bisa mengatur strategi, batinnya Gi-hun. Kebanyakan pertimbangan akhirnya nomor-nomor udah diambil lagi, sisa nomor paling ujung-ujung 1 dan 16. Datanglah si bapak yang pengen ngambil nomor 1 dan Gi-hun pun akhirnya mengalah mengambil nomor 16. 다섯 번째 게임에 오신 참가자 여러분을 Oh wow, it's bigger. Dalam permainan kelima ini, setiap peserta harus menyeberangi jembatan kaca yang terdiri dari 2 jalur, kiri dan kanan. Masalahnya ada 2 jenis kaca lur, satu kaca super kuat yang bisa dipijak 2 orang sekaligus, dan satu lagi kaca biasa yang langsung pecah meskipun diinjak oleh 1 orang. Kayak stepping stone benteng Takeshi lur, salah pilih bukan nyemplung, tapi jelas koit karena jembatan tinggi banget ya kan. Sementara itu di ruangan VIP, Junho diminta John menemaninya duduk karena ternyata si Junho mudeng. Dia meminta Junho membuka topengnya, tapi Junho langsung menolak karena dia bisa dibunuh kalau membuka topeng di sana. Maka dari itu Junho meminta John pergi ke belakang agar bisa berduaan. You're living at the most exciting moment. I'm going off for a different kind of fun.
Permainan kelima pun dimulai. Nyesel-nyesel nggak inti pak, milih nomor 1. Udah hampir 2 menit si nomor 1 nggak jalan-jalan saking takutnya. Karena waktu terus berjalan, Doksu pun mengancam akan mendorongnya dan akhirnya dia melompat. Ya, lompatan pertama aman milih sebelah kiri, tapi lompatan kedua kaca pecah karena yang benar di sebelah kanan. Beberapa pemain pun mulai maju satu persatu. Mereka coba berbagai teori tapi tetap salah pilih. Bahkan ada yang lupa pijakan yang benar dari pemain sebelumnya. He's gone. 이 모습. 아까 그 사람이 다음에 어느 쪽 발 맞는지 기억나요? 제가 갑자기 기억이 안 나요. Meskipun Gi-hun, Sang-woo, dan Se-byok ada di urutan paling belakang, tapi Sang-woo bilang mereka juga bisa terancam jika pemain paling depan ketakutan dan waktu terus berkurang. Kayak pemain nomor 6, dia malah doa lama banget padahal itu waktu kurang 9 menit lagi. Dorong-dorongan barbar pun terjadi dan Gi-hun akhirnya mulai lompatan pertamanya. Tapi saking takutnya dia, wah suara pesawat tuh. Tapi saking takutnya dia sampai lupa dong pijakan pertama yang benar sebelah mana karena dua-duanya masih utuh. Tolonglah Hun, Gi-hun, Gi-hun. Untung aja Se-byok ngasih tahu yang benar sebelah kiri dan meminta Gi-hun agar lebih fokus. 왼쪽이라고. 정신 차려. 고맙다. Permainan terus berlanjut dan Doksu sudah berada di urutan paling depan. Tapi karena memang karakternya yang sangat licik dan pengecut, Doksu nggak mau maju dan memaksa pemain-pemain di belakangnya lompat duluan. 난 여기서 더 이상 안 가! 가려면 니들 먼저 가! 야, 이 씨발놈들아! 난 니들 대신 뒤지니까 다 덮으라고! Karena masih nggak ada yang mau maju, tiba-tiba peserta di belakangnya Doksu ada yang mendorong dan jatuh. Ternyata itu adalah ulah dari Miryong. Dia bilang jika Doksu hanyalah seorang pengecut yang sangat licik. Alih-alih mau jalan duluan ke kaca selanjutnya, Miryong yang sangat membenci Doksu langsung memeluknya untuk membalaskan dendam mati bersamanya. 나 배신하면 죽는다고 했지. 이런 미친년이 씨발! 이거 놓으라고 씨발년아! Junho dan Jun sudah sampai di ruangan belakang dan topengnya langsung dibuka. Pak D cabul hap-hap satu ini semakin beringas membuka mantelnya dan yang terjadi Tell me everything. You know about the game. tersisa 4 pemain dan 4 pijakan lagi. Untungnya pemain paling depan adalah pekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Dia bisa membedakan kaca mana yang keras dari pantulan cahayanya dan juga bisa dari suaranya yang lebih jernih jika diketuk. 3 kaca berhasil dilewati dan sisa 1 lagi. Tapi identitas pemain yang kerja di pabrik kaca diketahui oleh panitia. Karena tamu-tamu VIP merasa permainan jadi nggak seru, frontman pun langsung mematikan lampunya. I think he's examining the refraction of the light. Seems to have done the trick. Mampus jadi gelap. Ingat cara kedua, kaca bisa dibedakan dari suaranya jika diketuk. Bejonya Gi-hun masih nyimpen kelereng terakhir milik kakek Ilnam. Dikasihlah ke pak tukang kaca dan kelereng pun langsung dilempar. Cetek cetek cetek, suara kaca sebelah kiri kedengeran. Tapi dia juga harus dengerin suara kaca sebelah kanan buat perbandingan. Karena nggak ada lagi barang yang bisa dilempar dan waktu kurang beberapa detik. Dengan kejamnya Sang-woo langsung mendorongnya ke kaca sebelah kanan dan mereka bertiga berhasil memenangkan permainan kelima. 그럼 그냥 가. Sementara itu, John si VIP cabul ditemukan pingsan oleh panitia kotak dan Junho sudah menghilang. Ketika frontman ngecek tempat Junho sembunyi sebelumnya, dia sempat melihat Junho yang sudah sampai di dasar. Panitia pun langsung cepat-cepat pergi ke bawah sana dan bener aja Junho sudah kabur dengan mencolong 1 peralatan selam. Di akhir episode ke-7, frontman dan para panitia mencari keberadaan Junho.
Dari 456 peserta sekarang hanya tersisa 3 orang saja, Sae-byeok, Sang-woo, dan Gi-hun. Mereka semua terluka akibat pecahan kaca tadi, tapi hanya Sae-byeok yang terlihat paling kesakitan. Setelah kembali ke base camp, percekcokan terjadi antara Gi-hun dan Sang-woo karena Sang-woo bisa setega itu mendorong bapak-bapak tadi, padahal dia tidak berdosa, bahkan berjasa membantu mereka melewati banyak kaca. Sang-woo pun bilang jika memang itu yang harus dilakukan untuk keluar dari tempat ini dan mendapatkan uangnya. Dia malah menyalahkan Gi-hun yang selalu bertindak ceroboh dan berpikir lama. Itu karena Gi-hun yang selalu mempertanyakan hal bodoh dalam kondisi seperti ini. Setelah itu panitia pun datang dan mengucapkan selamat karena telah melewati kelima permainan. Maka dari itu mereka bertiga akan diberikan hadiah spesial, tapi sebelumnya mereka diminta memakai seragam yang telah disiapkan. Ketika Sae-byeok ganti baju di toilet, ternyata perutnya ketancap beling besar dari pecahan kaca sebelumnya. Mana dicabut lagi. Ternyata mereka diberikan satu set seragam formal dan dijamu makanan stik mewah ala Dim's The Meat Guy sebagai penghargaan atas kerja keras mereka selama ini. Kerja keras ndasmu kerja keras. Karena udah lama nggak makan enak dan biasanya cuma dapat porsi kecil, Gi-hun dan Sang-woo pun kalap makan dengan lahapnya. Kecuali Mbak Sae-byeok yang cuma ngicipin dikit aja karena masih sangat kesakitan. Setelah selesai makan, panitia langsung membereskan alat makan mereka, kecuali sebelah pisau yang tetap ditaruh di atas meja. Junho yang kabur dari pulau akhirnya berhasil berenang sampai daratan dan alhamdulillahnya HP tetap kering karena disimpan dalam plastik. Masalahnya sinyal HP nggak ada dan dia langsung naik ke tempat yang lebih tinggi. Nggak lama kemudian frontman dan panitia sudah sampai di sana gara-gara melihat tabung oksigennya Junho. Buru-burulah Junho nelpon atasannya dan minta dikirim pasukan bantuan ke sana. Tapi sinyal cuma 1 bar lur, nelpon rada kresek-kresek ya kan. Mau ngirim bukti yang udah direkam juga gagal terus. Padahal udah di tempat yang tinggi. Panitia pun berhasil melihat Junho dan langsung mengejarnya. Sampai akhirnya Junho terpojok dan sudah terkepung. Sambil mengacungkan pistol, dia mengancam kalau semua bukti sudah dikirim ke polisi dan gak lama lagi tempat itu bakal diserbu oleh pasukan. Tapi frontman bilang jika di tempat itu sinyal sangat susah. Lagi pula menurut perhitungannya peluru Junho hanya tersisa 1 saja. Frontman pun terus mendekati Junho dan bahunya langsung ditembak. Tapi dia masih terus mendekat dan meminta Junho mengikuti perkataannya jika ingin selamat. Sampai akhirnya frontman membuka topengnya dan ternyata dia adalah Hwang In-ho, kakak dari Junho. 나랑 가자. 형이 왜? Saat mereka kembali ke base camp, Gi-hun merasa ada yang aneh dengan Sae-byeok karena makanannya nggak dihabisin dan dia kelihatan lesu banget. Gi-hun pun mengajak Sae-byeok bekerja sama untuk mengalahkan Sang-woo. Setelah itu mereka bisa keluar dari sana dan hadiah uangnya dibagi 2. Mereka pun saling cerita keinginannya masing-masing setelah mendapatkan uang. Sae-byeok ingin membayar semua hutangnya, membukakan toko di pasar untuk ibunya dan menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Sedangkan Sae-byeok ingin menjemput adiknya di panti, membawa ibunya masuk ke Korsel dan membeli rumah untuk hidup bersama. Sae-byeok pun ingin Gi-hun berjanji untuk menjaga adiknya Kang jika dia meninggal. Setelah itu Gi-hun melihat Sang-woo yang tertidur dan berniat akan membunuhnya saat itu juga. Tapi Sae-byeok menghentikannya karena Gi-hun bukanlah orang yang kejam seperti itu. Lalu Sae-byeok yang kehabisan banyak darah mulai tidak sadarkan diri. Gi-hun pun berteriak gedor-gedor pintu meminta bantuan ke panitia untuk dipanggilkan dokter. Sampai akhirnya pintu pun dibuka, tapi bukan untuk menyelamatkan Sae-byeok, melainkan membawa peti mati. Karena ternyata 네, 새벽아. 새벽아. Meskipun sudah sekarat, tapi Sang-woo masih setega itu membunuh Sae-byeok. Saking emosinya Gi-hun akan membunuh Sang-woo, tapi panitia langsung menghentikannya. Di akhir episode ke-8, In-ho berhasil mengeluarkan peluru dari lukanya dan merasa bersalah telah menembak saudaranya sendiri yaitu Junho. Sedangkan jasad Sae-byeok akhirnya dikremasikan.
형이 왜? My heart was song, and let me say for all I worship. 218번. Di permainan terakhir, hanya tersisa dua pemain nomor 218 dan 456. Pertarungan antar dua sahabat kecil yaitu Gi-hun dan Sang-woo. Sebelum permainan dimulai, posisi penjaga dan penyerang akan dipilih lewat lemparan koin. Gi-hun memilih sisi segitiga dan otomatis Sang-woo kotak. Karena yang keluar segitiga, Gi-hun bisa memilih duluan dan dia mengambil posisi penyerang, sedangkan Sang-woo sebagai penjaga. Permainan terakhir adalah permainan cumi-cumi atau Squid Game nggak pakai RT yang dimainkan di arena game pertama. Peraturan permainan pun dijelaskan oleh panitia kotak, di mana penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, melewati pertahanan dan terakhir menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Sedangkan penjaga harus mendorong penyerang sampai keluar dari gambar untuk menang. Permainan ini bisa berakhir jika ada yang memenangkannya atau salah satu dari mereka tidak bisa meneruskan permainan, dengan kata lain mati. Dari semua permainan anak-anak Korea Selatan zaman dulu, lur, Squid Game adalah permainan paling melelahkan dan sangat kasar. Dan di sini cara apapun bisa digunakan untuk menang, termasuk kekerasan. 게임을 진행할 수 없는 상태는 어떤 상태입니까? Permainan pun dimulai. Penyerang hanya boleh melompat pakai satu kaki, kecuali saat melewati leher cumi-cumi dan seterusnya. Dengan pisaunya, Sang-woo akan menyabet Gi-hun ketika mencoba masuk ke leher cumi-cumi. Tapi dengan tenangnya, Gi-hun melemparkan pasir ke muka Sang-woo dan berjalan melewati leher cumi tersebut. 쓸데없는 소리 하지 말고. Gi-hun bilang jika Sebyok masih bisa diselamatkan, tapi Sang-woo terpaksa membunuh Sebyok karena dia takut Gi-hun dan Sebyok berhenti dari permainan, dan itu artinya Sang-woo tidak bisa mendapatkan uangnya. Sebuah pemikiran yang sangat gendeng. Lalu pertarungan pun dilanjutkan di bawah derasnya hujan. Sekarang Gi-hun harus bisa sampai ke kepala cumi-cumi, sedangkan Sang-woo harus mendorong Gi-hun keluar dari gambar untuk menang. Sampai akhirnya 우리 되돌리게 너무 멀리 왔어. keadaan pun berbalik ketika Gi-hun menahan tusukan di tangannya dan menggigit kakinya Sang-woo. Emosi Gi-hun sudah tidak tertahankan karena dia nggak habis pikir jika Sang-woo yang merupakan sahabat kecilnya bisa tega membunuh orang begitu saja. Gi-hun pun terus memukuli Sang-woo sampai dia benar-benar sekarat. Dan dengan pisau yang menancap di tangannya, Gi-hun akan membunuh Sang-woo. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa berbuat keji seperti itu. Lalu Gi-hun mulai berjalan mendekati kepala cumi-cumi, tapi tiba-tiba dia memilih untuk berhenti agar mereka berdua bisa selamat. Sesuai peraturan ketiga, jika Gi-hun dan Sang-woo mau berhenti atau mayoritas pemain setuju, maka permainan bisa dihentikan. Dan ketika Gi-hun mengajak Sang-woo untuk berhenti, 가자. 집에 가자. 형, 미안해. 우리 엄마. Gi-hun pun terbangun dengan mata tertutup di sebuah mobil mewah bersama In-ho. Gi-hun bertanya-tanya kenapa permainan gila seperti ini harus dilakukan dan siapa yang sedang berbicara dengannya. Jelas In-ho tidak menjawabnya kan, lur. Lalu asap pun keluar dan Gi-hun akhirnya tertidur. 누구야 너? 누구야 너? 형만이 기다리고 있을지어니 주님 앞에 무릎을 꿇어라. Sesampainya di kota, Gi-hun terbangun dan memuntahkan kartu debit miliknya. Ya, lebih tepatnya punya emaknya sih, yang dicolong buat pacuan kuda di awal film, lur. Dalam kondisi masih linglung, Gi-hun mengambil uang buat ongkos pulang 10.000. Lah kok beneran, cu? Sisa saldonya jadi 45,59 miliar won ya kan? Di perjalanan pulang, Gi-hun melewati toko ibunya Sang-woo karena kondisinya yang terlihat memprihatinkan. Si ibu pun ngasih ikan buat dimakan sama ibunya karena ternyata ibu Gi-hun sudah 2 hari nggak ada kabar dan nggak jualan di pasar juga. Mungkin aja lagi sakit katanya. Sebelum pergi, Gi-hun ditanya apakah dia pernah menghubungi Sang-woo karena Sang-woo nggak ada kabar sama sekali dan Gi-hun pun hanya bisa terdiam kicap membisu. Dalam perasaan yang masih kalu dan penuh rasa bersalah, mirisnya ketika sampai di rumah, ternyata ibu Gi-hun sudah meninggal. 엄마, 나왔어. 엄마 자? 엄마. 눈 좀 떠봐. 나 돈 벌어 왔어.
Singkat cerita, 1 tahun kemudian, meskipun Gi-hun memiliki uang yang sangat banyak, tapi dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi di hidupnya, nggak pernah memakai uangnya sedikit pun, bahkan menjadi gelandangan. Gi-hun pun diundang oleh pihak bank ke kantornya, dan mereka menawarkan salah satu program spesial karena uang Gi-hun yang bejibun itu cuma ada di tabungan biasa. Ya namanya marketing ya kan. Tapi Gi-hun tetap nggak mau menyentuh uang itu sedikit pun, bahkan dia meminjam 10.000 ke petinggi bank tersebut. 10,000만 빌려주시겠습니까? 아이, 그럼요. 예. Malamnya saat merenung sendirian, Gi-hun disamperin mak-mak penjual bunga yang memohon agar jualannya dibeli biar nggak keburu layu. Jelas Gi-hun yang nggak tegaan langsung beli 1 tangkai, tapi ternyata mak-mak tadi suruhan seseorang karena ada kartu yang sama dengan kartu undangan permainan di bunganya, dengan alamat dan waktu di belakangnya, yaitu tanggal 24 Desember jam setengah 12 di gedung Sky lantai 7. Tertulis bahwa kartu tersebut dari ganbunya Gi-hun. Bingung lah si Gi-hun ya kan, ini apa nih maksudnya nih? Gi-hun pun langsung mendatangi ke alamat tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Terlihat seonggok kakek berada di ranjang sebelah jendela, yang ternyata itu adalah kakek Il-nam dong. 물 좀 주겠나? Gi-hun pun berpikiran jika Il-nam lah otak dibalik permainan mematikan tersebut. Tapi Il-nam mengalihkan perhatiannya ke orang kobam yang duduk berjam-jam di luar sana, yang sepertinya nggak punya rumah dan bisa mati kedinginan. Il-nam pun ingin Gi-hun bermain sekali lagi dengannya. Jika pria itu masih di sana sampai tengah malam, maka Il-nam yang akan menang. Tapi jika ada orang yang membantunya sebelum tengah malam, maka Gi-hun lah yang menang. Wah, Gi-hun nggak ngurus lur dan saking emosinya akan membunuh Il-nam saat itu juga. Tapi Il-nam bilang jika dia dibunuh, Gi-hun nggak bakalan tahu apa jawaban dari pertanyaannya. Maka dari itu dia harus bersabar dan mengikuti permainannya sambil mendapatkan penjelasan dari Il-nam secara perlahan-lahan. Sempat ada orang yang mau membantu orang kobam tersebut, tapi tiba-tiba dia pergi dari sana dan waktu semakin menipis. Gi-hun pun kembali bertanya kenapa Il-nam melakukan semua ini, dan dia menjawab, tahukah kamu persamaan orang yang gak punya uang dengan orang yang memiliki uang terlalu banyak, yaitu hidup yang sama-sama tidak bahagia. Coba bayangin ya lur ya, ente punya uang unlimited dan bisa beli apapun sesukanya. Apakah ente akan bahagia? Enggak kan lur? Ibarat beli Ferrari kayak beli telur gulung, pasti ente lempeng aja, biasa aja belinya ya kan. Beda cerita kalau kalian punya uang secukupnya atau berhasil beli barang dari hasil nabung, baru dapat kebahagiaannya. Itulah yang dirasakan Il-nam dan para klien-kliennya yang super sultan. Mereka sudah tidak bisa merasakan kesenangan di dalam hidupnya. Maka dari itulah Il-nam dan klien-kliennya memutuskan membuat permainan ini untuk bersenang-senang. Kamu bersenang-senang dengan cara membunuh orang di permainan itu, kata Gi-hun. Il-nam pun bilang jika dia tidak pernah memaksa siapapun ikut permainan ini. Bahkan Gi-hun dan yang lainnya memutuskan kembali masuk ke permainan dengan kemauannya sendiri. Il-nam sengaja ikut permainan ini karena dia teringat masa kecilnya, hari dimana dia bisa hidup bebas bermain bersama teman-temannya sampai lupa waktu, dan dia ingin merasakan momen itu sekali lagi sebelum dia meninggal. Maka dari itu Il-nam memutuskan untuk ikut bermain daripada hanya menjadi penonton. Il-nam pun merasa sangat bahagia bermain bersama Gi-hun. Berkat Gi-hun, dia bisa mengingat kembali kenangan-kenangannya di masa lalu. Sampai akhirnya tepat sebelum jam 12 tengah malam, orang yang pergi tadi ternyata memanggil polisi untuk menyelamatkan si pria kobam. Dan di saat yang bersamaan, Il-nam akhirnya meninggal karena penyakit tumor ganasnya. 왔어. 사람이 왔어. 당신이 쳤어. Tak lama kemudian In-ho pun datang menutup mata Il-nam. Lalu film pun flashback saat Il-nam memintanya mengurus para tamu VIP karena dia lebih menikmati ikut bermain daripada hanya menonton. Lalu In-ho pun pergi dari sana. Terlihat berita yang menyiarkan utang rumah tangga Korea Selatan tertinggi kedua di dunia, dan ini menjadi fokus penting Bank Korea Selatan. Di sebuah salon, Gi-hun mengganti style rambutnya dengan inspirasi dari Top Collection versi Jamet. Setelah itu Gi-hun pun mendatangi Kang Chul, adik dari Sebyok, dan sesuai permintaan Sebyok, Gi-hun akan melindungi Kang Chul dengan menitipkannya ke tempat ibu Sang-woo dan mengatakan jika Kang Chul adalah anak dari Sang-woo. Gi-hun pun meminta ibu Sang-woo untuk menjaganya dan memberikan semua uang hadiahnya. Singkat cerita, di bandara Incheon, terlihat Gi-hun yang menelpon anaknya Gayong dan akan pergi ke Amerika untuk menemuinya. Sampai akhirnya dia melihat si pria misterius yang dulu mengajaknya ikut ke dalam permainan, dan dia sedang mengajak orang lain di bandara tersebut. Nggak pakai lama Gi-hun langsung muter mengejarnya, tapi sayang dia sudah keburu pergi. Gi-hun pun langsung mendatangi calon pemain tadi dan mengambil kartunya. 그건 되나요?
Pesawat menuju Los Angeles pun akan diberangkatkan. Giun yang dalam kebimbangan akhirnya menelpon nomor di kartu tersebut. 게임에 참가를 원하십니까? 참가를 원하시면 기아의 이름과 생년월일을 말씀해 주세요. Giun pun menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Dia berniat untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan kenapa mereka bisa sekejam itu. Di akhir season pertama, Giun yang tidak bisa memaafkan perbuatan mereka memutuskan tidak jadi pergi ke Amerika dan memilih kembali ke dalam permainan dengan tatapan yang penuh dendam. 용서가 안 돼. 너희들이 하는 짓이. 그 비행기를 타. 그게 당신한테 456번. 허튼 생각하지 마. Abuyar, sungguh-sungguh ending yang menggantung ya kan lur. Banyak banget yang bisa dikupas di season pertama ini lur. Mulai dari penjelasan ending, kemungkinan season kedua kalau ada, bedah karakter sama hal-hal detail yang mungkin kalian lewatkan. Mau dibahas nggak? Kalau banyak yang minat dan like video ini sampai 20.000, gas tak bahasnya ya kan. Pesan moral dari film ini adalah janganlah kamu menganggap cuan adalah segala-galanya. Karena kebahagiaan sesungguhnya jika kita sebagai manusia bisa memanusiakan manusia. Asik. Cos. Ya wes gitu dulu lur. Lama juga nih nggak closing. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Kuku agak jadi yang bendera. Assalamualaikum lur.